Asma tahsin level 1 untuk membentengi diri dan keluarga dari gangguan jin, setan, iblis, santet, teluh, guna-guna. Semua yang bersifat makhluk halus akan segera pergi menjauh sejauh-jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terimalah asma tahsin. Tahsin artinya adalah benteng. Di dalam bahasa Indonesia sering disebut asma kurung, yaitu untuk mengurungi diri sendiri dan orang-orang yang dikurungi dari berbagai macam kejahatan makhluk halus. Asma tahsin atau asma kurung level pertama atau tingkat yang pertama, yaitu kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca 3 qul, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini insya Allah semuanya sudah hafal ya, surat-surat pendek ini insya Allah kaum muslimin sudah hafal. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, membaca tahsinnya. Pertama kali adalah mentahsin, membentengi diri sendiri. Jadi jangan lupa bentengi diri sendiri sebelum membentengi orang lain. Mengapa begitu? Ya karena begini, banyak orang yang membentengi orang lain tetapi lupa membentengi dirinya sendiri, sehingga orang lain yang dibentengi itu jin, setan, demit, iblis yang ada di tubuhnya keluar nih dari tubuh orang lain. Tetapi karena orang yang membentengi tadi lupa membentengi diri sendiri, jin, setan, iblisnya itu masuk ke dalam diri orang yang membentengi itu. Jadi keluar dari orang yang ditangani, jinnya itu atau iblisnya, setannya, tetapi masuk ke dalam dirinya sendiri. Ini kan sering kita lihat ada orang yang meruqyah orang lain, tetapi setan, jin, demit, setan, iblis tadi itu keluar kemudian masuk kepada orang yang meruqyah. Itu tidak jarang ya, artinya sering terjadi. Oleh sebab itu yang pertama kali dilakukan adalah mentahsin diri sendiri, membentengi diri sendiri dengan ucapan hasantu nafsi. Hasantu nafsi, membentengi oleh diri saya sendiri nafsi pada diriku sendiri. Hasantu nafsi, shotnya ditasdid. Hasantu, membentengi oleh saya nafsi pada diri saya sendiri, bil hayyil qayyumi, dengan asma al hayy al qayyum. Jadi saya membentengi diri sendiri saya sendiri dengan al hayy al qayyum, alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah mati di dalam selama-lamanya. Allah al hayyu al qayyum, hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa dafa'tu 'anni su'a wal adza, wa dafa'tu, dan menolak oleh saya, anni, dari diri saya sendiri, as-su'a, pada keburukan, wal adza, dan pada penyakit. Al-adza artinya adalah sesuatu yang menyakitkan, yang membuat gangguan, yang membuat sengsara. Wa dafa'tu 'anni su'a wal adza, dan saya menolak dari diri saya sendiri as-su'a, pada berbagai macam keburukan, kejahatan, wal adza, dan segala sesuatu yang menyakitkan, yang membuat bahaya. Bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billah, dengan fadilah beribu-ribu hauqalah. Hauqalah yaitu la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya yaitu mewujud, wa la quwwata, dan tidak ada kekuatan yaitu mewujud, illa billahi, kecuali dengan Allah. Ini cara mempraktekkan membaca asma tahsin untuk diri sendiri, yaitu sekali lagi membaca surat Al-Fatihah, walaupun sekali-sekali ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kalau bisa Al-Ikhlasnya 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali,
Kemudian membaca asma tahsin ini tepuk dada sendiri, menepuk diri sendiri, dadanya ditepuk. Hasantu nafsi bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni su'a wal adza bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Atau dengan menggunakan kedua telapak tangan, ya. Ini ditempelkan di depan wajah, didekatkan dekat wajah. Kemudian setelah membaca asma ini ditiupkan dan diludahkan. Ditiupkan 3 kali, fuh fuh fuh, diludahkan 3 kali, tuh tuh tuh. Kemudian usapkan ke wajah, ke rambut, ke telinga, ke dada, ke tangan dan seterusnya sampai ke ujung kaki. Setelah itu kita bisa mentahsin orang lain. Bisa mentahsin istri kalau yang mentahsin suami. Atau kalau yang mentahsin istri bisa mentahsin suami, bisa bolak-balik nih. Ya, siapapun yang bisa mengamalkan doa ini bisa mentahsin diri sendiri. Kemudian bisa mentahsin kepada orang lain. Nah, ini terutama para suami ini mentahsin diri sendiri, kemudian mentahsin istrinya, mentahsin anak-anaknya. Dan ini bisa digunakan kapan saja. Ya, kalau mentahsin orang lain, kalau seandainya yang ditahsin itu satu-satu, kalau seandainya cowok, hason tuka, membentengi oleh saya kepadamu. Kalau seandainya yang dibenteng itu cewek, hason tuki. Ya, kalau cewek ki di bawah, kalau cowok ka di atas. Cowok di atas, cewek di bawah. Hason tuka itu cowok, kalau hason tuki cewek. Hason tuka bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu anka su'a wal adza bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Ini bacaannya sama, hanya saja mengganti dhamir, ya. Mengganti dhamir. Kalau untuk anta hason tuka itu cowok. Kalau untuk anti hason tuki. Lah kalau untuk diri sendiri hason tu nafsi. Lah kalau untuk banyak, misalnya nih ada orang banyak di depan kita, kita bisa mengarahkan telapak tangan kanan kita, telapak tangan yang kita bentengi banyak orang, sebagaimana kebiasaan para sahabat nih ya, membentengi tentaranya. Para nabi dan rasul terdahulu juga sama, itu membentengi tentara agar tidak kena penyakit ain, tidak kena santet, teluh, guna-guna dan seterusnya. Itu telapak tangannya diarahkan ke jamaah dengan ucapan hason tukum, ya, membentengi oleh saya kum pada kalian bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a wal adza. Ankum awalnya memnya itu sukun karena at-takhallus min iltiqa'i sakinain. At-takhallusu min iltiqa'i sakinain menyelamatkan dari bertemunya dua sukun, memnya di dhammah. Ankumus su'a wal adza bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Lah ini kalau orang sudah ditahsin insyaallah, jin, setan, iblis, demit, siluman, santet, guna-guna, teluh dan seterusnya itu lari terbirit-birit, dan ini sudah sering kami amalkan. Nah, kalau bedanya, kalau seandainya itu orang kesurupan tapi hanya kesambet, ketemplean begitu kan, nempel, itu jin, siluman, setannya lari terbirit-birit dan insya Allah tidak akan kembali. Tetapi kalau disantet, diteluh orang, diguna-guna orang, itu kan ada yang mengendalikan. Nah, ini bedanya. Kalau ada yang mengendalikan berarti jin, siluman, setan, iblis tadi yang sudah dikirim lari terbirit-birit, tetapi yang mengendalikan itu bisa saja mengirim lagi. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat hendaklah memiliki tahsin ini sebagai jaga-jaga. Kalau seandainya ada orang yang mengirim teluh, santet, guna-guna setiap saat, maka baca tahsin, insya Allah akan segera lari terbirit-birit. Demikian silahkan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.